Nama aku Nailu Sada dengan NIM terakhir 377. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin aku Nagdana Rukmana dengan NIM terakhir 369. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin nama aku Dewi Silani Wandari, biasa dipanggil Weni dengan NIM akhir 148. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Fabio Tomindo Jore dari kelas 2024I dengan NIM akhir 346. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai dinamika konflik publik terhadap kenaikan tunjangan perumahan DPR RI di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan kenaikan tunjangan perumahan DPR RI yang menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, mulai dari kritik, dukungan, hingga opini publik. Tapi kini menjadi sangat penting karena kebijakan ini menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat, yang mana semua kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik akan mendapat respon dari masyarakat luas. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang latar belakang dari adanya konflik publik terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan tunjangan perumahan DPR RI muncul sebagai bentuk fasilitas negara kepada anggota dewan dalam menunjang pelaksanaan tugas mereka selama bekerja di ibu kota. Sebelumnya, anggota DPR memperoleh fasilitas rumah dinas. Namun, pemerintah kemudian mengubah fasilitas tersebut menjadi tunjangan uang perumahan dengan nominal tertentu. Perubahan kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagai pihak menganggap tunjangan tersebut merupakan hak pejabat negara agar dapat bekerja secara optimal. Namun di sisi lain, masyarakat menilai kebijakan ini juga kurang tepat, terutama ketika kondisi masyarakat masih mengalami berbagai kesulitan. Konflik semakin berkembang karena masyarakat membandingkan besarnya tunjangan pejabat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat umum, seperti peningkatan harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan tunjangan perumahan DPR RI menjadi isu publik yang cukup sensitif dan menuai banyak perdebatan. Konflik publik terhadap perumahan tunjangan DPR RI muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, konflik opini media sosial. Banyak masyarakat menyampaikan kritik melalui komentar, unggahan, dan juga diskusi daring. Mereka berpikir bahwasanya kebijakan tersebut kurang mencerminkan empati terhadap kondisi rakyat. Yang kedua, muncul kritik dari akademisi, aktivis, dan juga pengamat politik yang mempertanyakan urgensi kenaikan atau tunjangan perumahan tersebut. Yang ketiga, ada konflik yang terjadi dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sebagian masyarakat mempertanyakan tentang Sebagian masyarakat menganggap DPR lebih memprioritaskan kebijakan internal dibanding kebutuhan rakyat. Selain itu, media massa turut memperbesar perhatian publik terhadap isu ini dengan memberitakan nominal tunjangan dan membandingkannya dengan kondisi ekonomi masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang awalnya bersifat administratif berubah menjadi konflik sosial dan politik yang melibatkan opini publik secara luas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya konflik publik terhadap kebijakan ini. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil membuat publik lebih sensitif terhadap penggunaan anggaran negara. Yang kedua, ada faktor transparansi. Banyak masyarakat merasa kurang mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai dalam pemberian tunjangan tersebut dan bagaimana perhitungan itu dilakukan. Yang ketiga, ada faktor sosial dan psikologis. Adanya kesenjangan antara fasilitas pejabat dan kondisi masyarakat yang memunculkan dan ketidakadilan sosial. Kemudian, faktor media juga berpengaruh besar. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial membuat opini masyarakat berkembang lebih luas dan seringkali memicu perdebatan. Dan yang terakhir, dari berbagai konflik tersebut atau dari berbagai faktor tersebut dapat dilihat bahwa konflik publik tidak hanya disebabkan oleh nominal tunjangan, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan dan juga kepedulian pemerintah. Berdasarkan konflik ini, kita akan mendapatkan beberapa dampak penting, yaitu yang pertama, dampak menurutnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR, apalagi ketika masyarakat merasa jika kebijakan yang dilakukan DPR itu tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat. Yang kedua, yaitu
membuat masyarakat menjadi lebih mengkritik dan sangat memantau setiap pergerakan atau kebijakan maupun keputusan dikeluarkan dari DPR. Selanjutnya juga memiliki dampak positif, yaitu dampak positifnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan dan berpendapat setiap kebijakan yang dilakukan oleh DPR. Dan yang terakhir adalah mendorong DPR atau pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan maupun kebijakan-kebijakan. Selanjutnya, kita juga memiliki beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama meningkatkan transparansi, yang kedua komunikasi dua arah, yang ketiga selalu mengevaluasi kebijakan-kebijakan. DPR sebaiknya dapat melakukan tiga hal tersebut agar masyarakat itu lebih percaya kepada DPR dan juga lebih mengetahui gitu loh arah kebijakannya ini memang sesuai dengan masyarakat atau malah bertentangan, karena sebenarnya di sini juga adanya penyebab di mana bisa saja nih masyarakatnya sendiri itu yang miskom dengan maksud dari DPR atau dari pihak pemerintah. Dengan meningkatkan komunikasi yang baik dua arah dan selalu transparansi terhadap setiap kebijakan, hal ini dapat membuat hubungan antara DPR dan pihak masyarakat itu lebih harmonis dan terbuka, tidak ada pertentangan lagi. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dan penutup. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan kalau kebijakan tunjangan perumahan DPR RI ini itu menimbulkan dinamika konflik publik karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, sebagian pihak itu menganggap tunjangan tersebut tuh yang merupakan hak pejabat negara untuk menunjang kinerja dari para pejabat negara. Sedangkan sebagian masyarakat sendiri itu menilai kalau kebijakan ini tuh kurang tepat di tengah kondisi perekonomian masyarakat sekarang. Konflik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kurangnya transparansi, media sosial, serta persepsi ketidakadilan sosial. Nah, namun konflik publik ini juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Maka dari itu, diperlukan komunikasi yang terbuka, transparansi kebijakan, dan evaluasi yang berkelanjutan agar kebijakan publik ini tuh dapat diterima masyarakat dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.